Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nelci Arakiau. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dari Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membaca dan mendengarkan sebagian isi firman Tuhan, sekaligus membawa renungan singkat. Tetapi sebelum itu, marilah kita minta tuntunan Tuhan lewat doa pembacaan. Kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur datang ke hadirat-Mu, Bapa. Berkatilah kami agar sebentar lagi kami baca dan mendengarkan sebagian isi firman-Mu tidak terbuang percuma, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapa, inilah doa kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan yang saya telah pilih dalam perjanjian baru yaitu pertama Yohanes pertama, dibaca pada ayatnya yang kelima. Judul atau topik pembacaan, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita harus memiliki pengenalan akan siapa itu Allah kita dan bagaimana kita harus hidup di dalam Dia. Hal itu membawa kita memahami bagaimana kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus hidup di dalam terang dan menjauh dari perbuatan-perbuatan gelap. Karena terang itu membawa kita kepada hidup, sedangkan kegelapan membawa kita ke dalam maut. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat. Dan renungan singkat ini saya akan memberikan tema melalui terang Allah, inilah kita semua dipersatukan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Yesus Kristus sebagai terang membuat manusia kembali menemukan pengenalan akan Allah. Yesus memberi penerangan sehingga manusia kembali hidup seperti yang Allah kehendaki. Setiap orang yang di dalam Dia memiliki kualitas hidup yang berintegritas, setia, dan tunduk kepada Allah sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tentunya kita harus hidup di dalam terang. Kita harus mengakui keberdosaan kita sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah yang menjadikan kita lahir baru. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang mendapatkan pengampunan Allah akan hidup bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui terang Allah, inilah kita semua dipersatukan. Melalui tema ini terlihat bahwa yang menjadi dasar bagi kita untuk bersekutu dengan sesama kita adalah Allah itu sendiri. Melalui pengenalan dan hubungan yang baik dengan Allah, maka setiap pribadi kita akan diterangi oleh Allah. Dengan demikian, akan tercipta sebuah hubungan yang begitu indah dan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangatlah penting bagi kita melihat kembali bagaimana hubungan kita sesama kita dan hubungan kita dengan Allah. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangatlah penting bagi kita melihat kembali hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan Allah selama ini. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai yang ke-16 menyatakan bahwa bagi kita semua supaya kita hidup menjadi terang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita menjadi terang dan bercahaya jika kita belum hidup di dalam terang itu sendiri? Maka dari itu, marilah kita hidup di dalam terang Tuhan dengan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes
17 ayat 20 sampai yang ke-21, supaya setiap orang percaya kepadanya hidup menjadi satu. Untuk itu, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjaga kesatuan kita dalam Kristus dan tetaplah terang itu tinggal di dalam diri kita sehingga kita mampu memancarkan cahaya kedamaian bagi orang lain. Amin. Mungkin itu renungan singkat saya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom.